Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ringkasan kewajiban yang nantinya akan dilakukan khususnya bagi Anda bendahara instansi pemerintah. Jadi di sini nanti akan saya bagi ke beberapa part karena mungkin tidak akan cukup ya waktunya kalau kalau misalkan harus saya jelaskan semuanya karena untuk instansi pemerintah sendiri itu ada beberapa jenis pajak yang nantinya Anda harus lakukan pemotongan maupun pemungutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas apa saja jenis pajaknya, kemudian nanti bagaimana cara pengenaannya, kemudian tarifnya berapa, dan seperti apa mekanisme pelaporan dan penyetorannya. Silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait ringkasan kewajiban khususnya bagi Anda bendahara instansi pemerintah ya, gitu. Karena untuk saat ini DJP atau pemerintah khusus untuk instansi pemerintah dia sifatnya pemungutan, pemotongan dan pemungutan. Jadi ada beberapa pajak yang memang dia harus memungut atau memotong sendiri kewajiban perpajakannya. Nah, untuk aspek perpajakannya sendiri di sini ada beberapa yang nanti akan saya jelaskan. Pertama adalah PPh pasal 21, kemudian ada juga PPh pasal 22, PPN, kemudian PPh pasal 23 maupun PPh 4 ayat 2 atau PPh final gitu. Nah, kenapa bisa berbeda-beda jenis pajaknya? Karena memang dia nanti dibedakan per jenis transaksi, kemudian siapa subjeknya, siapa objeknya gitu. Jadi tidak saklek misalkan katakanlah satu instansi pemerintah hanya berkewajiban untuk memotong PPh pasal 21 saja misalkan. Karena bisa jadi dalam satu tahun ketika dia ada transaksi, misalkan ketika dia ada transaksi terkait dengan pembelian barang atau mungkin penggunaan jasa, maka dia nantinya dia harus memotong atau memungut PPh pasal 22 maupun pasal 23. Jadi kita lihat dulu per transaksinya ini seperti apa. Oke, kita akan membahas pertama adalah terkait dengan PPh pasal 21. Untuk PPh pasal 21 sendiri itu adalah pemotongan, jadi salah satu jenis PPh ya, salah satu jenis PPh yang dia sifatnya pemotongan kepada orang pribadi. Jadi kalau PPh pasal 21 itu pasti akan dikenakan ke orang pribadi. Nah, khusus untuk PNS sendiri, kalau dia PNS maka PPh pasal 21-nya itu sesuai dengan aplikasi gaji ya, gitu. Jadi ketika Anda seorang PNS, biasanya dari bendahara pemerintahnya itu sudah menginput secara otomatis kira-kira dengan gaji sekian, tunjangan sekian, dan sebagainya, maka PPh-nya terutang adalah sekian. Dan untuk PNS sendiri, PPh pasal 21-nya itu kan ditanggung oleh pemerintah ya, gitu. Jadi yang Anda terima tiap bulan itu adalah sudah bersih, eh, sudah dipotong pajak, tapi pajaknya sendiri itu ditanggung oleh pemerintah. Kecuali untuk jenis-jenis penghasilan tertentu ya, itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, tertentu itu seperti apa? Di bawahnya di sini, kalau misalkan Anda katakanlah seorang PNS atau ASN gitu ya, ketika misalkan terima di sini selain gaji, contohnya apa? Misalkan honor, honor pada saat kegiatan rapat, atau mungkin pada saat pengawasan gitu, atau misalkan kayak uang lembur, uang makan gitu ya. Intinya yang tidak kita terima tiap bulan gitu ya, yang sifatnya penghasilan yang tidak rutin kita terima tiap bulan. Nah, atas pemotongan pajak seperti itu biasanya dikenakan tetap PPh pasal 21, tapi di sini adalah sifatnya final. Dan ini berdasarkan golongan biasanya. Jadi untuk PPh final, PPh pasal 21 yang sifatnya final, itu untuk PNS sendiri itu digolongkan tarifnya berdasarkan golongan. Kalau golongan 2 ke bawah itu tarifnya adalah 0%, sementara kalau golongan 3 itu adalah 5%, sementara kalau golongan 4, 4A, B, C, dan seterusnya itu tarifnya adalah 15%. Jadi contoh misalkan saya golongan 3, kemudian saya terima katakanlah honor gitu ya, honor rapat, atau mungkin uang makan, seperti itu. Nah, berarti pada saat saya terima uang makan tersebut atau honor tersebut, maka saya nanti akan dipotong PPh-nya sebesar 5%. Kenapa 5%? Karena saya berdasarkan golongan 3 tadi ya.
gitu, golongan 3 gitu. Lantas bagaimana kalau misalkan si penerimanya ini bukan PNS gitu. Jadi misalkan katakanlah instansi pemerintah mengundang narasumber gitu ya, mengundang narasumber yang dananya berasal dari APBN atau APBD. Nah, kalau seperti itu maka dia mekanismenya adalah penghitungan PPh pasal 21 biasa gitu ya, bukan final gitu. Tapi istilahnya kalau di PPh pasal 21 itu eh, apa masuknya di kategori bukan pegawai menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Artinya nanti dia harus dikalikan 50% dulu, baru nanti dikalikan tarif pasal 17. Atau sederhananya, kalau misalkan di bawah 50 juta atau di bawah 60 juta, kalau sekarang yang diterima itu tarifnya adalah 5%, eh, atau tarif efektifnya berarti 2,5% ya gitu. Jadi misalkan saya terima honor, saya bukan PNS, saya terima honor narasumber gitu ya, misalkan katakanlah 2 juta, ya sudah, pajaknya berapa? 2 juta kali 50% kali 5%, atau efektifnya berarti 2 juta kali 2,5%. Tapi kalau misalkan tadi ya, katakanlah saya seorang PNS golongan 3, maka langsung saja 2 juta kali 5%. Kalau misalkan saya golongan 4, 4A, 4B, dan seterusnya, maka saya dipotongnya adalah 15%. Sementara kalau misalkan tadi ya, golongan 2 ke bawah ya, maka potongannya adalah 0%. Gitu. Itu untuk yang sifatnya honor ya, yang dipotong PPh pasal 21. Jadi kalau ada PNS, terima honor, uang makan, atau yang sifatnya tidak rutin setiap bulan, maka itu dipotongnya adalah PPh pasal 21 yang sifatnya final, yang berdasarkan golongan tadi. Oke, kemudian tadi ya, ini yang kedua tadi, pembayaran bersifat rutin kepada non-PNS. Nah, kalau ini berarti katakanlah, kan kalau ASN itu kan PNS dan juga kalau dulu mungkin tenaga honorer gitu ya. Nah, kalau seperti itu untuk tenaga honorernya sendiri, atau PPK PNS itu ya, nah itu berarti karena dia bukan PNS, maka dia dihitungnya menggunakan mekanisme pegawai pada umumnya, gitu. Artinya dia mempertimbangkan PTKP. Apa itu PTKP? Penghasilan tidak kena pajak, gitu. Sederhananya adalah kalau misalkan seorang honorer atau PPK PNS tadi ya, katakanlah penghasilannya itu em, masih di bawah 4,5 juta, ya otomatis tidak akan dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 21-nya nol. Tapi kalau misalkan di atas itu ya sudah, berarti nanti ada mekanisme pengurang PTKP dan seterusnya. Itu sudah saya jelaskan di PPh pasal 21 ya, di playlist PPh pasal 21. Silakan teman-teman menyimak bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk seorang pegawai gitu. Jadi kurang lebih caranya sama gitu. Kalau dia non PNS. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan PPh pasal 21 adalah pembayaran atas suatu kegiatan tertentu, misalkan honor kegiatan, rapat, ekstrakurikuler yang diterima oleh non-PNS. Tadi ya, misalkan eh, di sini tadi katakanlah kegiatan tertentu tadi ya, honor yang dia bukan narasumber gitu. Jadi dia peserta kegiatan, kemudian dia hadir dan dia terima honor, ya sudah, berarti atas honor tersebut langsung dipotong 5% gitu. Jadi bukan jadi beda ya, kalau PNS tadi dia dikenakan berdasarkan golongannya, golongan pangkatnya, sementara kalau dia non PNS, kalau dia tidak PNS, maka dia langsung aja peserta kegiatan itu dikalikan tarif pasal 17. Yang mana saat ini kalau di bawah 60 juta, maka itu tarifnya adalah 5%. Atau kalau misalkan dia tidak punya NPWP, maka tarifnya menjadi 20% lebih tinggi, yakni berarti dari yang awalnya 5% menjadi 6%. Gitu. Oke. Itu tadi terkait dengan PPh pasal 21 ya. Jadi pertama tadi untuk instansi pemerintah, yang harus dilakukan adalah dia harus memotong PPh pasal 21 pertama atas gaji setiap bulannya, dan ini biasanya sudah rutin ya karena sudah ada aplikasinya. Tapi tenang saja, untuk PNS PPh-nya atas gajinya itu sudah ditanggung oleh pemerintah gitu. Jadi Anda sudah yang terima setiap bulan itu adalah sudah bersih gitu. Tidak berkurang, tidak dipotong, istilahnya tidak dipotong pajak ya, karena pajaknya sendiri sudah ditanggung oleh pemerintah gitu.
Tapi sementara untuk yang lainnya, yang kayak tadi honor, uang makan, segala macamnya itu dipotong sesuai dengan golongannya. Seperti itu. Oke, ini tadi terkait dengan PPA pasal 21. Nah, kemudian berikutnya PPA jenis-jenis lainnya gimana? Nah, ini kita akan membahasnya di video kita berikutnya ya. Jadi nanti akan saya bagi ke beberapa part. Part yang pertama adalah terkait pembahasan PPA pasal 21 gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video pertama kita terkait dengan eh, ringkasan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah gitu ya. Jadi yang pertama tadi ada PPA pasal 21, nanti kita lanjutkan dengan PPA pasal 22, 23, PPN dan seterusnya. Semoga video ini berguna bagi Anda dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam.